Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman seperjuangan semuanya, yang mana guru passing wajib tahu ya aturan baru dari penilaian untuk ASN P3K di tahun 2025 ini. Nah, mulai tahun 2025 jadi guru passing atau non ASN wajib memahami perubahan mendasar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan sejahtera untuk seluruh sahabat legenda Asia dimanapun Anda berada. Semoga hari ini penuh berkah, kesehatan, dan semangat baru. Jadi bagi yang beragama Islam, Bang Dul ucapkan, Bang Dul doakan semoga dimudahkan menunaikan ibadah haji dan umroh serta dikaruniai keturunan yang soleh dan soleha. Amin amin ya robbal alamin. Jadi bersama saya Bang Dul di Legenda Asia, channel yang menyajikan cerita penuh makna, membangkitkan kembali legenda, budaya, dan peristiwa penting dari Asia dan dunia. Jadi tak hanya itu, kisah sejarah dan misteri juga, kami juga mengangkat isu-isu nyata yang menyentuh jutaan rakyat Indonesia. Jadi jangan di skip, jangan lupa like, share, komen agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman seperjuangan semuanya, yang mana guru passing wajib tahu ya aturan baru dari penilaian untuk ASN P3K di tahun 2025 ini. Nah, mulai tahun 2025 jadi guru passing atau non ASN wajib memahami perubahan mendasar dalam mekanisme tunjangan dan penilaian seleksi ASN P3K. Nah, ini Bang Dul sampaikan melalui channel Legenda Asia. Ada dua hal penting patut kita cermati bersama. Yang pertama adalah SKM passing bukan lagi dasar daripada tunjangan, jadi diganti dengan verifikasi dan validasi data atau perpal. Lalu yang kedua, informasi Bang Dul dapatkan dan Bang Dul sampaikan melalui channel Legenda Asia ini, seleksi P3K berubah dari passing grade ke sistem peringkat, jadi berlaku lebih kompetitif dan transparan. Nah, untuk lebih jelasnya simak ya penjelasan lengkap dari Bang Dul ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya untuk kita semuanya. Yang pertama adalah SKM passing bukan lagi dasar tunjangan. Nah, ini ngapain ya seperti ini? Nah, ya namanya Puslapdik maksud Bang Dul, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek menegaskan bahwa mulai awal Agustus tahun 2025 jadi SKM passing tidak lagi menjadikan patokan utama pencarian tunjangan guru non ASN. Jadi sistem baru menggunakan hasil perpal data bukan hanya SK untuk menentukan apakah guru berhak menerima tunjangan serta jumlahnya. Jadi yang berikutnya, perpal verifikasi ataupun validasi dilakukan melalui SIMTUN. Nah, SIMTUN itu adalah sistem informasi tunjangan dan memprioritaskan data. Jadi sekali lagi, memprioritaskan data. Jadi identitas, masa kerja, dan konsistensi dan daripada data dapodik tersebut serta SKM passing. Jadi di sini yang Bang Dul garis bawahi dan Bang Dul sampaikan melalui channel Legenda Asia ini. Jadi jika data tidak tervalidasi, sekali lagi, jadi jika data tidak tervalidasi, jadi guru hanya akan menerima gapok reguler sekitar 2 juta rupiah saja, terlepas dari SKM passing yang dimiliki. Nah, kita lihat Bapak Ibu dan semuanya, di sini Bang Dul ambil sumber yang bisa terpercaya. Nah, kita kembali lagi ya Bapak Ibu dan semuanya. Jadi intinya pastikan data info GTK, Dapodik, PTK Anda akurat ya Bapak Ibu, akurat dan terbaru agar hak tunjangan tetap terjaga. Dan sekali lagi ini Bang Dul garis bawahi dan Bang Dul sampaikan melalui channel Legenda Asia ini. Jadi pastikan hal ini terjadi. Nah, berikutnya Bapak Ibu dan teman-teman seperjuangan semuanya. Jadi di sini seleksi P3K di tahun 2025. Nah, tidak ada lagi yang namanya passing grade. Ini sekedar informasi saja ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sebagai selingan saja. Jadi sistem seleksi P3K di tahun 2025 ini mengalami transformasi besar. Jadi
ini informasi yang Bang Dul dapatkan, tapi selebihnya silakan bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman seperjuangannya update lagi. Mungkin informasi ini belum valid barangkali menurut bapak ibu, tapi menurut Bang Dul ini sudah cukup valid. Jadi yang pertama adalah passing grade dihapus. Nah, sekali lagi passing grade-nya dihapus. Jadi peserta tidak lagi dinilai berdasarkan ambang batas nilai, melainkan peringkat terbaik di antara seluruh pendaftar setiap formasi. Waduh, ini bagaimana ini ya? Apalagi teman-teman seperjuangan semuanya rata-rata usianya di atas 40 lebih ya. Ada yang 50 barangkali. Baik, berikutnya nilai terdiri dari kombinasi beberapa komponen. Nah, ini pertama kompetensi teknis, jadi sekitar 90 soal, nilai maksimal 450, serta kompetensi manajerial, sosial kultural dan wawancara berbasis komputer, total nilai hingga 670. Dan ini sih pada umumnya memang sama ya dengan terdahulu yang sering Bang Dul sampaikan. Berikutnya, jika muncul lebih banyak pelamar, urutan penempatan mempertimbangkan pertama STHK2 yang masih aktif. Nah, ini yang masih aktif. Yang kedua, honorer atau non ASN aktif di database BKN. Wah, ini berpeluang besar nih kalau ada di database BKN. Yang ketiga, masa kerja honorer minimal 2 tahun. Wow. Kalau guru-guru impasing ya rata-rata itu udah puluhan tahun itu. Yang berikutnya, yang keempat di sini adalah jika masih lebih dipilih berdasarkan peringkat tertinggi. Nah, jika hal ini muncul lebih banyak pelamar ya di sini Bapak Ibu dan semuanya. Jadi pada intinya sekali lagi Bang tekankan, jadi pada intinya jadi Bapak Ibu harus bersaing ketat dengan skor tertinggi, bukan hanya cukup lulus. Jadi bagaimana ya kalau dengan namanya afirmasi yang telah diberikan terdahulu, apakah masih berlaku? Nah, kalau dari informasi seperti ini, wah, ini rumit sekali ya Bapak Ibu semuanya. Ya, selebihnya silakan Bapak Ibu cari aja informasi yang terkini terkait hal tersebut, terkait hal afirmasi. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi ada yang bertanya nih, apa artinya bagi guru impasing atau holistik tersebut? Nah, jadi kalau kita bagi sini ya, dari tabel yang Bang Dul berikan ini Bang Dul sampaikan melalui channel Legend Asia ini ada tabel jadi komponen dan perubahan serta dampaknya. Jadi tunjangan impasing tuh, nah tunjangan impasing jadi bergantung pada data perpal, bukan SK impasing semata. Pastikan data valid dan terupdate untuk mendapatkan hal tersebut. Sedangkan seleksi P3K beralih ke sistem meritokrasi berbasis nilai tertinggi. Jadi persiapan teknis jenis kunci. Serta strategi, ya ini strategi praktiknya nih yang Bang Dul sampaikan di sini. Rutin ya, strateginya untuk Bapak Ibu semuanya rutin saja ya, cek info GTK ataupun Dapodik, siapkan berkas dan kompetensi, dan fokus raih skor maksimal saat seleksi P3K. Nah, ini hanya Bang Dul sampaikan sebagai selingan saja, khusus teman-teman semuanya yang mau ikut atau seleksi ASN P3K. Nah, ini sumber-sumber yang terpercaya yang Bang Dul dapatkan dan Bang Dul sampaikan melalui Legend Asia ini. Jadi kebijakan Puslapdik bahwa SK impasing tidak lagi jadi dasar pencarian tunjangan. Patokan baru adalah perpal data Simtun. Jadi informasi ini silakan aja cek di kita kembalikan lagi Bapak Ibu semuanya. Jadi berikutnya update aturan seleksi P3K di tahun 2025. Jadi penghapusan passing grade, sistem ranking, komponen tes, dan skema prioritas pelamar. Nah, berikutnya terkait dengan tadi Bang Dul sampaikan perihal tentang P3K yang mau ikut seleksi P3K. Nah, ini Bang Dul simpulkan yang jadi guru impasing, lalu langsung ambil tindakan. Jadi intinya begini Bapak Ibu semuanya, jadi jangan cuma mengandalkan SK lama. Jadi smart timing adalah kunci. Update data Bapak Ibu sekarang, asah kemampuan teknis dan non teknis, dan siapkan bersaing dalam sistem peringkat seleksi P3K di tahun 2025 ini.
Nah, Bapak Ibu semuanya, begitu informasi buka, mari kita breakdown aja langsung aja. Nah, ini ada hal-hal yang Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu ketahui. Nah, di sini Bang Dul akan sampaikan melalui channel Legend Asia ini tentang tutorialnya step by step perpal dari data di Simtun itu bagaimana. Berikutnya Bang Dul akan memberikan juga tips strategis skor tertinggi tes kompetensi P3K serta jadwal plus checklist berkas penting. Nah, hal ini akan Bang Dul sampaikan di video berikutnya. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, itu aja yang ingin Bang Dul sampaikan ya terkait dengan guru passing wajib tahu aturan baru penilaian untuk ASN P3K. Untuk penilaian ASN P3K ya, yang guru passing. Jadi guru passing kalau di sini sudah dijelaskan sedemikian rupa. Baiklah Bapak Ibu dan semuanya, seperti biasa Bang disampaikan bahwa lebih baik teman-teman semuanya update saja di situs-situs resminya pemerintah, karena di situ tidak akan ada informasi-informasi yang hak. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di informasi selanjutnya.